Semoga kita adalah hamba-hamba yang bersyukur dan senantiasa bersabar. Tema kita pada kesempatan yang singkat ini yaitu tentang hadis tentang perintah tolong menolong ataupun ayat Allah Subhanahu wa taala tentang wa ta'awanu, tentang bagaimana kita saling tolong menolong. Baik, Bapak Ibu yang Allah cintai, apa itu tolong menolong? Dalam kamus Al-Munawwir dijelaskan tolong menolong itu artinya adalah saling membantu, bekerja bersama-sama, saling memudahkan kesulitan orang lain, saling membantu kesusahan orang lain, saling melihat kelemahan orang lain untuk dikuatkan. Itulah tolong menolong. Ya, saling kerjasama untuk membantu kelemahan orang lain, saling bekerja sama untuk menutupi kelemahan orang lain, saling bantu-membantu untuk meringankan beban orang lain. Itulah tolong menolong. Dan tolong menolong ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat yang kedua, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah engkau di dalam kebaikan. Tetapi jangan tolong menolong dalam ketidakbaikan atau keburukan atau kemaksiatan. Ini haram hukumnya. Jadi tatkala kebaikan kita tolong seseorang untuk kebaikan, kita tolong seseorang untuk memudahkan pekerjaan, untuk memudahkan urusan, itu baik. Maka dari itu hadirin yang Allah cintai, mari sama-sama kita saling tolong menolong karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang Allah cintai, apa hikmahnya kita saling tolong menolong, Bapak Ibu? Apa hikmahnya kita saling tolong menolong? Yang pertama, hikmah tolong menolong itu bahwa sesungguhnya akan menyadarkan kita tentang kelemahan diri kita. Sejak kita lahir sudah nampak kelemahan kita, bahwa kita ini tak bisa hidup tanpa orang lain. Ketika kita lahir, kita lahir dalam keadaan bertelanjang. Kita lahir dalam keadaan tak bisa apa-apa, tak bisa berbuat apa-apa, tak berdaya apa-apa, tak bisa bicara, tak bisa berjalan, tak bisa mengatakan apa-apa, tak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan jamaah kalau dokter, kalau para suster tidak membantu ibunya melahirkan, tidak membantu ayahnya untuk membantu persalinan istrinya, pasti tidak akan bagus hasilnya. Alhamdulillah para dokter menolong sang ibu untuk melahirkan. Ketika juga kita kecil, masih balita, kita juga dibantu oleh orang lain bernama ayah dan ibu kita. Berjalan, merangkak, kata demi kata diajarkan kepada kita, kalimat demi kalimat diajarkan kepada kita. Ketika kita terjatuh, mereka tuntun langkah-langkah kita. Ketika kita sudah mulai beranjak anak-anak, juga membutuhkan orang lain. Banyak ibu yang tak bisa mengajarkan anaknya dengan reguler, dengan kemampuannya yang terbatas. Dia minta tolong, ibu, bapak guru, tolong anakku, tolong didik anakku di sekolah ya, bapak ibu guru ya. Aku akan bayar SPP-nya, yang penting nih didik anakku, bina anakku, tolong pembelajari anakku ini, tolong bimbing anakku ini. Juga tolong menolong. Tamat kita SD juga ditolong orang lain, tamat SMA juga ditolong orang lain, bahkan nanti sampai kita mati, manusia, para calon-calon mayat, juga kita saat mati membutuhkan pertolongan orang lain. Sebelum mati pun kita membutuhkan pertolongan orang lain. Saat sakit, dirawat oleh orang lain. Untuk mengambil segelas air aja tak bisa, tolong ambil dulu segelas air. Saat kita hendak mati begitu sulit sakaratul maut, disunahkan untuk talqin la ilaha illallah, juga membutuhkan pertolongan Allah. Saat kita mati putus nyawa dari badan, juga butuh pertolongan orang lain, yaitu menghantarkan jenazah kita ke liang lahatnya, ke kuburnya. Untuk itu, untuk apa sombong? Jangan sok hebat. Jangan sok bisa melakukan apapun sendiri. Tak bisa. Kita butuh pertolongan orang lain. Sehebat apapun engkau, sepintar apapun engkau, setinggi apapun pangkat jabatanmu, kau butuh orang lain. Nah, untuk itu hadirin yang Allah cintai, mari sama-sama
kita sadari kelemahan diri, kita butuh orang lain. Siapapun kita. Direktur juga membutuhkan para manajer. Manajer membutuhkan para kepala-kepala ruangan. Kepala ruangan membutuhkan anggota-anggota yang sulit. Semua kita butuh orang lain. Tak bisa hidup sendiri. Kita punya keterbatasan. Kita punya kemampuan yang terukur. Ya. Hadirin yang Allah cintai, maka dari itu yang pertama hikmah dari tolong menolong kita sadar atas kelemahan diri kita. Dan memang hikmah yang kedua, kita mengetahui bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita makhluk sosial. Ada kaya, ada miskin. Ada pandai, ada kurang pandai. Itu memang adalah fitrah. Itu adalah ciptaan Allah, karunia Allah, perbedaan-perbedaan kemampuan, perbedaan-perbedaan kualitas, perbedaan-perbedaan ekonomi, sosial, politik, warna kulit, suku, bangsa, ras, itu fitrah dari lillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Si kaya, hei orang kaya jangan sombong. Itu kebunmu siapa yang ngerjain? Tukang kebun. Hei si kaya yang punya banyak duit yang bisa lakukan apapun. Hei, itu piring di rumahmu siapa yang nyuci? Kok bisa nyuci sendiri? Butuh tukang cuci piring. Ya, untuk itu kita saling membutuhkan. Jangan ada yang sok penting deh. Ya, kita semua penting. Dan kadang si kaya merasa lebih penting karena bisa menghidupi orang-orang miskin. Oh, jangan seperti itu. Si miskin juga punya peran untuk membantu si kaya. Si dermawan yang punya banyak harta, hei para dermawan, jangan sombong. Bukan kau yang beruntung saat membantu orang lain. Saat kau menolong orang yang membutuhkan, sesungguhnya yang beruntung itu bukan yang kau kasih. Yang bersyukur itu bukan yang kau kasih, tapi kau. Karena apa? Pahlamu mengalir. Sedangkan dia dapat uang, habis. Sudah selesai. Jadi hadirin Allah cintai, kita semua adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan, makhluk yang semuanya penting. Tak ada yang tak penting. Semua kita penting. Sama pentingnya direktur, sama training service, sama. Ini keras-keras aja nih. Sama. Walaupun memang ada perbedaan-perbedaan masalah-masalah yang lain, tetapi sesungguhnya di dalam sebuah kesuksesan itu sama pentingnya, hadirin. Maka dari itu membutuhkan saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling sokong-menyokong. Bukankah Rasulullah mengibaratkan kita ini kaum muslimin, orang-orang yang beriman, sikap orang beriman adalah seperti satu bangunan yang saling menguatkan, yang saling melengkapi. Kita seperti satu bangunan yang saling melengkapi, yang saling menguatkan. Tidak ada atap lebih penting daripada lantai, tidak. Hadirin Allah cintai, maka itu semua penting. Atap punya fungsi masing-masing untuk menghalangi panasnya matahari, dinginnya hujan, angin dan lain sebagainya. Begitu juga lantai sama pentingnya. Begitu juga dengan kaca-kaca, semuanya sama, bangku-bangku, semuanya sama pentingnya. Kloset, kamar mandi, sama pentingnya. Maka dari itu, mari sama-sama kita jadikan kita adalah saudara yang saling menguatkan, yang saling mengokohkan. Dan bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita, orang-orang beriman itu ibaratkan satu tubuh. Satu tubuh. Ini prinsip bekerja sama nih jamaah. Kita ibarat satu tubuh. Ya. Ketika misalnya jempolnya yang sakit, ya, ada sakit itu namanya sungap. Itu sering dialami oleh jempol, ya. Jempol itu tumbuh ke dalam, menusuk daging, ya, hingga kadang-kadang berbau, bernanah. Jempol yang sakit.
tapi kepalanya juga ikut sakit. Apa hubungannya jempol dengan kepala? Ujung ke ujung jemaah, jempol kepala, jempol kepala. Apa hubungannya? Inilah satu tubuh jemaah. Jempol yang sakit, kepala ikut merasakan sakitnya. Dengan sakitnya jempol, ada radangan demam jadinya. Ketika sudah demam, datang pilek. Ketika sudah pilek, sudah datang semuanya. Hadirin Allah cintai, maka dari itu juga semua kita ibarat satu tubuh. Tubuh kita apa? Rumah sakit Profesor Dr. Tobrani. Ini tubuh kita. Maaf cakap, ketika WC kita kotor, misalnya WC kita kotor, siapa yang merasa sakit? Seharusnya kita juga merasa sakit. Kemudian kita merasa juga memerlukan bahwa kita bersihkan ataupun kita jalankan tugas kita, atau kita beritahu bahwasanya kamar mandi itu belum bersih. Misalnya seperti itu, banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Untuk itu hadirin yang Allah cintai, semoga kita lebih bisa menjaga kerjasama di antara kita. Kemudian hadirin yang Allah cintai, ingat bagaimana apa yang akan kita dapatkan kalau kita menolong orang lain. Hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolong kesulitan orang lain. Bu, oh bu, pengen tidak ditolong oleh Allah? Tolong orang lain. Pengen tidak urusan ibu bapak mudah? Bapak ibu jawab, pengen urusannya mudah? Mudahkan urusan orang lain. Nah, ini sangat berkombinasi, terbalik istilahnya. Apa yang kita berikan, insya Allah itu yang akan datang. Kalau kita mudahkan urusan orang lain, mungkin bukan dia yang akan membantu kita. Kita tolong dia misalnya, mungkin bukan dia yang menolong kita, tapi pertolongan-pertolongan yang Allah datangkan dari sumber-sumber yang lainnya. Ini sudah kata Rasulullah, siapa yang menolong hamba-hambanya, maka Allah akan menolong kesulitan-kesulitannya. Siapa yang menutup aib-aib saudaranya, Allah akan tutup aib-aibnya nanti di akhirat. Untuk itu mari sama-sama kita tolong orang lain agar Allah menolong kita. Kita mudahkan orang lain, Allah memudahkan kita. Allah ringankan, kita ringankan beban orang lain, insya Allah Allah akan ringankan beban-beban kita. Namun memang kita juga harus punya etika dalam menolong, ya. Kita punya etika dalam menolong. Ketika menolong orang lain, yang pertama etikanya adalah menolong orang lain dengan dasar keikhlasan. Ini yang penting. Kalau sudah ikhlas pertolongan itu yang diberikan, maka hadirin hasilnya akan bagus, ya. Misalnya ada divisi lain yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, kita tolong dia dengan penuh ikhlas, maka kita akan mendapatkan nilai pahala jemaah, nilai ibadah dari pertolongan kita, ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita memang diciptakan untuk beribadah, maka jadikan setiap apa yang kita buat di dunia niatkan lillahi ta'ala. Itulah ikhlas. Tolong orang lain lillahi ta'ala, bukan untuk mengharapkan pujian atasan, atau kita tolong dia bukan karena agar nanti atasan tak benci kita kalau tak menolong. Tidak. Lakukan itu lillahi ta'ala. Lakukan itu lillahi ta'ala. Itu adalah harga yang sangat mahal. Ingat Bapak, Ibu, gaji kita di sini mungkin, saya juga, terukur. Ada batasannya, ada limitnya. Bukan malah bertambah kadang-kadang malah berkurang. Tapi apa yang kita harapkan dari gaji yang sudah punya limit itu, keikhlasan kita itulah yang jadi pembeda. Kita punya sama-sama mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta, mungkin sama-sama kita punya gaji 3 juta mungkin. Tapi yang membedakan adalah keikhlasan kita yang akan menjadi nilai plus di hadapan Allah. 3 juta si A, 3 juta si B, 3 juta si C, sama 3 juta. Tapi karena dia bekerja lillahi ta'ala, membantu karena Allah, membantu agar bernilai pahala di sisi Allah, 3 juta ini manfaat. 3 juta ini berguna, 3 juta ini cukup, 3 juta ini anak sehat, suami sehat, istri sehat, orang tua sehat.
Tapi ada orang bekerja tidak ikhlas, membantu tidak dengan ikhlas, menolong tidak dengan ikhlas, bekerja sama tidak dengan ikhlas, keikhlasan. 3 juta kurang aja. Ada aja jalan keluar, uang tuh tak kemana-mana, tak nampak hasilnya. Nah, ini adalah hadiah dari sebuah keikhlasan. Maka lakukanlah itu semua dengan keikhlasan. Kemudian etika menolong itu yang pertama, menolonglah dengan keikhlasan. Ikhlas itu artinya lillahi ta'ala. Kita tolong dia karena Allah. Kita tolong dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tolonglah dengan cara yang baik. Ada juga menolong dengan cara yang tak baik. Dia menolong untuk menjatuhkan yang ditolongnya. Dasar kau tak bisa apa-apa. Sini, aku tolong. Oh, tak boleh. Bodoh-bodoh kali pun kalian nih. Sini. Oh, menolong dengan cara menghina, sombong, sok hebat, sok lebih baik daripada orang lain. Bukan begitu prinsipnya. Prinsip menolong bukan karena kita lebih baik daripada yang kita tolong. Tidak. Karena ini perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena nama perintah Allah, bukan karena kita lebih hebat daripada yang kita tolong. Jangan ada perasaan itu. Jangan ada perasaan kita lebih baik daripada dia. Itu kata-kata setan. Ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia, makanya aku tolong dia. Oh, jangan sia-sia apa yang kita lakukan. Hadirin yang Allah cintai, yang ketiga, tidak rasis dalam menolong. Pilih-pilih kasih. Mentang-mentang dia adalah satu suku denganku, ku tolonglah dia. Oh, jangan. Mentang-mentang dia satu level, satu sejawat yang sudah lama sama-sama 7 tahun kerja di sini baru boleh ditolong. Oh, kalau orang yang Batak itu harus ditolong itu. Oh, jangan. Jangan pilih-pilih dalam menolong. Ya, kita semua di sini satu tubuh, satu keluarga besar, satu nama. Semua kita tolong, saling menutupi. Jangan pilih-pilih. Ya, kalau orang yang disukanya baru ditolongnya. Kalau orang yang tidak suka secara pribadi, biarlah hantam situ, biar mati dia. Oh, tak boleh. Ini tempat ibadah kita. Bekerja adalah ibadah. Maka dalam beribadah, lakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Hadirin Allah cintai, itu etika menolong. Pertama, menolong dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, menolong dengan cara yang baik. Jangan menyakiti, jangan menghina, jangan merendahkan orang yang ditolong. Yang ketiga adalah menolong, jangan pilih-pilih kasih. Jangan pilih-pilih kasih. Bahkan Rasulullah menolong orang-orang kafir, jamaah. Membantu orang-orang kafir, ngasih makan orang-orang kafir, memberi hak kepada orang-orang kafir, memberi perlindungan kepada orang-orang kafir. Kalau orang kafir saja ditolong oleh Nabi, apalagi sesama kita, sama muslim. Nah, itu etika menolong 3. Ada pula etika meminta tolong. Jadi kadang-kadang yang meminta tolong pun kita harus diajarkan gimana ya. Etika meminta tolong, ketika meminta bantuan, pertama, tolonglah jika membutuhkan. Jika memang butuh, minta tolong, jangan minder. Jangan minder, nggak usah lagi minta tolong nanti, aku merasa kecil hati. Sehingga apa? Pengaruh kepada kinerja kita. Kita butuh pertolongan, tapi kita minder, merasa congkak. Aku tidak butuhkan dia, aku bisa sendiri. Padahal belepotan, padahal butuh bimbingan, padahal butuh arahan. Dia tutupi kekurangan dirinya tanpa mau belajar dari orang yang lebih bisa. Sadar, aku lemah bidang ini. Tolong ingatkan aku, wahai temanku yang lebih mampu. Ingatkan aku, bimbing aku. Silakan, jangan minder, minta tolong. Jangan tutup-tutupi kelemahan diri. Kita harus tahu. Kadang-kadang orang tak tahu kelemahan kita karena kita sok-sok bisa semuanya. Padahal kita tak bisa semuanya. Sehingga orang lain tidak datang untuk menolong. Bisanya itu dia kan selalu tampak bisa, tidak apa-apa. Kalau kita minta bantuan sama orang lain, bukan berarti kita terhina, bukan berarti harga diri kita diinjak-injak, tidak. Karena itulah etikanya. Kalau kita butuh orang lain, silahkan. Itu pertama. Ya, jika membutuhkan, jangan tutup-tutupi, silahkan. Tapi memang yang kedua, minta tolonglah pada sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting. Jangan sikit-sikit minta tolong, sikit-sikit minta tolong, sikit-sikit minta tolong.
Padahal bisa sebenarnya. Tapi agar dia agar meringan-ringankan diri, memudah-mudahkan, nanti kan ditolongnya. Sehingga hal-hal yang sepele pun dia minta tolong sama orang lain. Oh jangan. Selama masih bisa, usahakan bisa. Tapi kalau tak bisa, sadarlah tak bisa. Ya, yang terakhir hadirin yang Allah cintai, perhatikan kondisi calon penolong ya. Jadi jangan asal minta tolong. Kalau yang calon penolong kita minta tolong sedang tak mood misalnya, tak enak,